teman-teman kreatif. Baik lagi di Vibe Talk. sama saya Anissa Skar Dan saya Faisal Febriansa. Tepuk tangan dong buat kita berdua. Nah teman-teman, seperti Vibe Talk pada biasanya, di episode kali ini kita bakal nyajiin informasi yang lagi happening tapi tetap edukatif. Bener banget Nisa. Dan-dannya lagi, kita bakal temenin sobat kreatif di rumah kurang lebih selama 20 menit Nisa. Wah, seru banget nggak sih. Nah Cok, kira-kira siapa sih narasumber kita hari ini? Oh, kira-kira siapa ya? Pasti sobat kreatif pada penasaran kan? Cok, lo kenapa sih di tadi kayaknya ngomongnya jauh-jauh mulu dari gue, terus pakai tisu mulu di mulut? Kan sekarang lagi happening banget nih yang namanya virus corona. Terus gue baca di Instagram Nisa, katanya itu virus corona itu bisa nyebar lewat udara, Sa. Jadi kalau ngomong jangan deket-deket gue deh. Nyebar lewat udara? Emang bisa ya, Cok? Bisa, gue liatnya di Instagram kayak gitu, Sa. Masih rame banget. Masa sih? Emang itu valid infonya? Kayaknya valid deh, soalnya di Instagram kan kayak udah keren gitu sih kalau misalkan berita keluar di Instagram. Ical, zaman sekarang tuh banyak banget hoax yang beredar di sosial media. Makanya Ical harus bener-bener cari informasi yang valid, Cal. Iya juga sih. Nah, ngomongin soal virus corona, narasumber kita hari ini bakalan berhubungan banget nih sama topik-topik kesehatan kayak gini. Penasaran kan? Penasaran banget dong, Sa. Kira-kira siapa sih, Sa? Langsung aja kita panggilin Ibu Fatinah Ranggawini Hardi, SKMM EPIT, atau biasa dipanggil dengan Ibu Rara. Tepuk tangan Ibu Rara. Halo Bu, selamat pagi. Silakan duduk, Bu. Nah teman-teman, Ibu Rara ini merupakan lulusan S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, terus S2 Epidemiologi Universitas Indonesia, dan beliau juga merupakan bagian dari IAKMI atau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Wah, keren banget sih, tepuk tangan dong. Nah, aku boleh nanya-nanya dulu ya Bu. Jadi Ibu ini selain sebagai dosen di kesehatan masyarakat, itu sebagai apa sih Bu? Maksudnya kegiatan lainnya? Ya, saya juga menjabat sebagai sekretaris program studi di S1 Kesehatan Masyarakat. Lalu beberapa kegiatan lainnya di Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Lalu beberapa saya pernah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan juga untuk beberapa program. Wah, keren banget sih. Tepuk tangan dong buat bintang tamu kita kali ini. Keren banget sekarang. Langsung aja kali ya Bu ya, kita langsung ke pembahasan yang virus corona. Nih aku mau bacain salah satu berita. Berita ini berdasarkan berita CNN Indonesia. Dia ngomong kayak jumlah pasien positif corona itu di Indonesia bertambah 8 orang. Total hingga Selasa kemarin 10 Maret 2020 jumlah pasien positif mencapai 27 orang. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto mengatakan 8 pasien dinyatakan positif berdasarkan hasil tes dan analisa dokter. Nah, mendengar berita tadi, bagaimana sih Bu tanggapan Ibu mengenai virus corona ini? Ya, jadi virus corona ini memang berkembang secara pesat ya. Penyebarannya cukup pesat, terakhir dimulai dari 2019 yang saya ketahui 2019, lalu masuk ke Indonesia sekitar bulan Februari ya. Pertama ada 2 kasus, bertambah menjadi 6 kasus, 8 kasus, 19 kasus, sampai ke kemarin saya juga baru dengar ternyata sampai ke 27 kasus ya tadi. Iya, betul. Teman-teman udah update mungkin sekarang sudah sampai ke 27 kasus. Memang penyebaran virus corona ini cukup pesat gitu ya. Namun untuk penyebaran virus corona ini memang sama seperti virus influenza, karena dia masuk ke dalam keluarga virus coronavirus ya, sama seperti SARS dan MERS. Namun untuk virus corona ini untuk tingkat penyembuhannya sebenarnya 97% kalau misalnya memang tidak disertai dengan penyakit penyerta lainnya seperti asma, gagal ginjal, dan penyakit-penyakit penyerta lainnya. Jadi cepat sembuhnya, namun penyebarannya pun cukup pesat. Sekarang terakhir saya lihat kemarin itu di data WHO itu ada 119.000 di dunia kasus itu. Sekian gitu ya di situ. Iya. Dan kalau di Indonesia sekarang sudah menduduki untuk kasusnya ada 27 kasus gitu ya. Iya, betul.
cepet banget ya cepat penyebarannya cukup iya. pesat, namun memang tidak perlu panik gitu ya, tidak perlu khawatir kalau misalnya kita tetap menjaga kesehatan tubuh ya, tetap selalu menganjurkan untuk cuci tangan dengan benar, lalu memakai masker itu sebenarnya kalau pada saat orangnya memang sakit ya, flu gitu ya, memakai masker. Jadi kalau orang yang sehat itu untuk tindakan preventif memakai maskernya. Oke, jadi gitu, Ca. Oh, jadi kita nggak boleh khawatir ya sama Iya. Jangan panik Jangan gitu. panik ya, yang penting Terus tiba-tiba meliburkan diri Iya. dari kampus, perkuliahan. iya. Oke, selanjutnya Bu, tadi kan aku sempat debatin sama Ical nih Bu, soal katanya Ical baca di Instagram kalau virus corona ini bisa nyebar lewat udara. Nah, menurut Ibu penyebaran virus corona ini tuh bisa seperti apa sih Bu? Ya. prosesnya penyebaran virus corona. Penyebarannya tidak melalui airborne tapi melalui air droplet. Jadi kayak percikan, misalnya ada yang batuk gitu ya, si penderita virus corona ini batuk lalu terpercik ke dalam muka si pasien lainnya atau individu lainnya, seperti itu gitu ya. Jadi dari air droplet ya, jaraknya kurang lebih katanya sekitar 2 meter gitu. Jadi biasanya nih kalau orang yang menderita virus corona ini memang punya riwayat pernah berkunjung ke negara yang memang tinggi kasus coronanya. Oke, Gitu. jadi nggak bisa lewat udara aja nggak bisa Iya, ya, Bu? jadi ada interaksi kontak fisik. Harus Gitu. ada itunya. Tuh, Ca. Jadi agak salah ya Bu ya berita di Instagram. Terus ini Bu, aku juga mau tanya, kenapa sih Bu virus corona itu bisa nyerang manusia? Dalam kondisi apa? Mungkin lagi imunnya rendah Sakit. atau lagi kurang fit badannya gitu. Iya. Dalam kondisi kalau penyakit itu nyampe ke tubuh manusia, memang dalam kondisi si hostnya, individunya itu rendah sistem imunnya. Jadi ada interaksi antara agent, host, dan environment. Agent ini adalah si virusnya itu sendiri. Hostnya itu adalah manusia, dan environmentnya adalah lingkungan yang mendukung. Ya, jadi misalnya terjadi ketidakseimbangan antara ketiga elemen tersebut, bisa terjadi bisa terjadi penyakit tersebut gitu ya. Misalnya kalau kita memang daya tahan tubuhnya baik, insya Allah sih terhindar dari penyakit itu. Lalu kita membiasakan untuk membersihkan diri secara baik. Jadi personal hygiene-nya pun juga harus dijaga masing-masing. Jadi kayak kebersihan itu Iya. tetap menjadi faktor utama yang Iya. paling penting ya, Bu. Oke, selanjutnya kalau gejala dari virus corona itu sendiri seperti apa sih, Bu? Gejalanya demam tinggi ya, seperti yang kalian sudah ketahui gitu kan. Demam tinggi di atas atau sama dengan 38 derajat Celcius ya. Lalu flu, batuknya batuk yang kering gitu ya. Mirip seperti influenza, cuman bedanya ketika si pasien ini punya penyakit penyerta lainnya seperti asma, gagal ginjal itu bisa bertambah jadi berat. Gitu ya. Itu sih yang membedakan. Lalu pembedanya adalah si pasien, si penderita virus ini atau si kasus konfirmasi ini punya riwayat kontak fisik sebelumnya dengan pasien corona. Dan pernah juga mungkin berkunjung ke negara yang memang penyebaran coronanya tinggi. Oke. Selanjutnya aku juga mau tanya nih Bu, apa sih perbedaan si virus corona ini dengan penyakit yang disebabkan sama si COVID-19 dengan flu atau pilek? Dengan gitu? common flu yang seperti biasa kita Common flu, ya. Penyebarannya kalau perbedaannya ya itu tadi bisa menyebabkan gagal ginjal. Gagal ginjal, lalu saja sesak nafas yang kronis gitu ya, sampai ke gagal pernafasan. Itu sih bedanya. Jadi kalau flu biasa kita pilek, batuk gitu ya, cepat sembuhnya gitu kan. Walaupun virus corona ini juga bisa juga sembuh secara sendirinya jika memang daya tahan tubuh kita kuat. Makanya yang banyak ada sekitar 3.000 kematian ya, 3% ya dari 100 ribuan itu adalah rata-rata lansia di atas umur 60 tahun ke atas gitu. Mungkin yang sudah punya penyakit Iya, lain. yang sudah punya daya tahan tubuhnya penyakit juga lain. lebih rendah ya.
Oke. Nah selanjutnya Ibu kan ada nih kayak SARS tuh lagi dibilang mirip-mirip banget nih sama corona. Nah itu sebenarnya sama nggak sih Bu sama SARS tersebut? Untuk strain virusnya dalam keluarga yang sama-sama dari coronavirus ya. Sama, namun kalau SARS itu memang bisa bertambah cukup berat ya. Kalau si corona ini saya lihat dari saya pantau gitu ya, dari 27 kasus terkonfirmasi itu sudah 2 ya yang sembuh ya. Sudah 2. Namun yang 2 itu memang mudah-mudahan sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi memang kemarin karena pemberitaan di media cukup memblow up si 2 orang ini gitu kan. Jadinya dia kayak merasa apa ya? Jadi stigma sosial juga gitu bener ya gitu. Jadi sebenarnya si penderita ini sih tidak perlu di blow up secara ini ya untuk identitas pribadinya gitu. Mungkin jumlah kasusnya saja, lalu kita juga walaupun kita tidak panik tapi tetap aware terhadap kasusnya. Yang penting adalah kita aware ya Bu. Tidak perlu panik. Tidak perlu panik gitu. Terus Bu, kan kita masih heboh banget sama virus corona. Kayak orang-orang itu kayak panik banget nih. Emang seberapa bahaya sih Bu virus corona ini buat manusia sendiri? Kalau bahayanya karena penyebarannya sih 1-2 hari itu. Jadi setelah misalnya kontak nih dengan si penderita, biasanya 1-2 hari itu masa inkubasinya untuk menimbulkan gejala klinis sampai ke flu misalnya atau batuk gitu ya. Karena cepat sekali penyebarannya, itu yang membuat si kasus ini tuh cukup jadi ditakuti oleh masyarakat gitu ya, karena penyebarannya yang berbahaya ya Bu. Oke, selanjutnya kita bakalan main games nih Bu, karena dari tadi serius banget bahasannya. Oke. Kita udah paham juga nih tentang virus corona setelah Ibu jelasin tadi. Nah, jadi nanti aku bakalan ngasih aku sama Ical bakalan ngasih pernyataan tentang masih berhubungan juga sama corona. Nah, Ibu nanti bakalan dikasih papan untuk menjawab pernyataan ini, apakah itu mitos atau fakta. Nah, Ibu boleh pegang ya Bu. Oh gini, jadi begini dulu ya. Iya, nanti kalau misalkan mitos Ibu angkat yang mitos, kalau fakta Ibu angkat yang fakta. Iya, betul. Oke, langsung aja ya Bu. Langsung aja ya Bu, pertanyaan yang pertama. Virus corona mematikan? Fakta. Tapi gini, alasannya sebenarnya nggak mematikan. Misalnya gini, ketika orang tersebut terkena itu sudah divonis meninggal gitu, pasti meninggal. Misalnya kayak penyakit kanker yang sudah stadium akhir lalu bermanifestasi di dalam tubuh manusia itu, sehingga sudah divonis nih, sudah hidupnya sudah tidak lama. Nah, kalau misalnya si virus corona ini bisa menyebabkan kematian jika memang tidak ditangani secara masif, pertama. Dan yang kedua, itu tadi si penderitanya memang sudah punya penyakit penyerta lainnya, bisa hipertensi, bisa gagal ginjal, asma gitu. Ya, jadi itu yang bisa menyebabkan dia memang bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya, hewan peliharaan bisa menyebarkan virus corona. Ini masih, kalau saya sih gini ya, masih jadi jawabnya fakta dulu nih Bu. Fakta apa mitos ya? Jadi ini gitu. masih dalam proses penelitian lebih lanjut, gitu ya. Karena memang kan pertama kali si virus ini ada itu di pasar tradisional di Cina ya, di Wuhan ya, gitu kan. Di situ tuh banyak sekali dijual-jual binatang-binatang yang memang tidak sepantasnya untuk dimakan gitu kan. Nah, itu tadi yang ini tuh masih dalam proses penelitian gitu ya. Tapi tidak perlu takut dengan hewan-hewan peliharaan. Jadi itu sih kalau hewan peliharaan sampai saat ini belum ada kasusnya. Ya, hewan belum ada kasus. Beda sama flu burung kan. Kalau flu burung kan memang menderita kepada si hewannya tersebut ya, unggasnya dulu kan, baru dia bisa dari orang ke orang gitu ya. Dan pertanyaan selanjutnya, mitos atau fakta mengkonsumsi rempah-rempah seperti jamu yang langsung diburu sebagian masyarakat Indonesia ternyata bisa mencegah virus corona? Mitos atau fakta ya? Ini juga masih sebenarnya masih penelitian juga gitu ya. Sebenarnya itu bagus ya, jamu-jamu itu diminum ya. Jadi saya jawabannya pilihnya fakta aja deh. Fakta. Jadi kalian supaya ini ya, walaupun nggak
berlebihan lah minum jamu gitu kan. Itu bagus buat kesehatan, meningkatkan kayak imun, iya gitu kayak ya, Bu. air jahe. Kayak sekarang juga kan kemarin ada kurkuma ya, Iya, katanya penelitian di Unair ya Iya. kalau nggak salah ya. Kurkuma itu bisa mencegah virus-virus gitu ya. Oke. Selanjutnya, mitos atau fakta penyebaran virus melalui sentuhan dan air liur. Ya itu mah jelas fakta. Fakta. Ini baru sudah dijelasin Tadi ya, Bu. sudah Ya. Iya, Jelaskan sudah ya, Bu. jelaskan. Langsung aja ya, Bu ya ke pernyataan yang selanjutnya. Mitos atau fakta menggunakan masker dan hand sanitizer dapat terhindar dari virus corona. Fakta. Fakta. Tadi juga udah dijelasin kayak Iya. Untuk mencegah Untuk ya, Bu. mencegah. Tapi jangan terlalu Berlebihan ya, Bu, berlebihan. Sebenarnya untuk mengganti dari hand sanitizer kan bisa cuci tangan dengan Iya. sabun. Iya. Ya, UPN Veteran Jakarta kayaknya sudah menyediakan Iya, sabun saya lihat di Iya. beberapa apa namanya toilet ya. Di beberapa toilet sudah menyediakan sabun gitu. Lalu kalau masker sebenarnya kalau misalnya sekarang lagi krisis ya, masker itu dipakai hanya untuk sebenarnya untuk orang yang Yang sakit sakit. ya. Itu wajib memakai Wajib masker. Oke. Gitu. Bagi orang yang memang sehat gitu ya, itu upaya preventifnya memakai masker. ya, Bu. Selanjutnya, Bu. Secara rutin cuci tangan apabila memegang suatu benda membantu mencegah infeksi virus corona. Iya, tuh jelas. Fakta. Tadi Iya. juga sudah dijelaskan ya, Bu. Cuci tangan, Cuci tangan. misalnya merasa tangannya sudah kotor, silakan cuci tangan dengan sabun. Menjaga kebersihan. Menjaga intinya. kebersihan sebelum makan, Cuci cuci tangan tangan. juga dengan sabun. Gitu. Itu pernyataan terakhir ya saya kita. Iya. Nah, selanjutnya mungkin dari Ibu ada nggak sih tips-tips untuk teman-teman yang di rumah, buat untuk gimana mahasiswa caranya juga. buat terhindar dari virus corona? Kayak- Usaha sederhana aja gitu, Bu. Iya. Iya. Sederhana. Usaha sederhana seperti yang sudah dianjurkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan. Pertama adalah membiasakan diri untuk membersihkan kebersihan Iya. diri, terutama cuci tangan dengan memakai sabun, cuci tangannya dengan dengan tata cara yang sudah benar juga gitu ya. Iya. Jadi jangan asal percik aja gitu, Iya. enggak. Katanya- Jadi ada cuci tangan selama 1 menit gitu ya, cuci tangan dengan sabun Jadi gitu ya bersih. yang bersih sampai kuku-kukunya gitu. Jadi kalau ketika tangan kita sudah merasa kotor, ya kita cuci tangan dengan sabun. Lalu kalau sebelum makan juga Cuci tangan. diharuskan cuci tangan dengan sabun. Tuh teman-teman, dengerin Jangan ya. lupa cuci tangan. Jangan Terus lupa mandi juga nih. Iya. Iya, mandi juga ke kampus mandi ya. Biasanya mahasiswa tuh kalau pagi nggak mandi nih, Bu, soalnya buru-buru takut telat. Jadi jangan lupa mandi, nanti corona loh. Terus yang kedua pemakaian masker. Oke. Nah, pemakaian masker itu kepada orang yang sehat itu sebagai upaya preventifnya, Oke. gitu ya. Jadi untuk perlindungan diri kita, kepada orang yang sakit itu wajib kita pakai masker itu pada orang yang sakit. Jadi misalnya flu, batuk, kan harus ke kampus nih, ada ujian misalnya gitu kan, silakan pakai masker. Jadi jangan sampai temannya tertular gitu dengan flu yang diderita oleh individu tersebut gitu. Oke, Bu, jadi itu aja ya tips dari Itu Ibu. aja. Nah, selanjutnya aku juga masih ada pertanyaan yang bikin aku penasaran. Karena waktu pas kasus 01 yang pertama itu kan beliau tertular dari warga negara Malaysia ya, kalau nggak salah, Bu. Yang dia orang Jepang tapi warga negara Iya, Malaysia Malaysia. dan ke Indonesia. Nah, yang membuat saya penasaran apakah alat pencegahan virus corona yang ada di bandara itu menurut Ibu udah efektif belum sih, Bu, untuk Thermal scanner mencegah? itu ya? Iya. Sebenarnya thermal scanner itu sudah cukup efektif ya, tapi penggunaannya. Jadi kita kadang tuh misalnya hanya di di scan aja, tapi memang nggak dilihat berapa derajat sih suhu orang tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya suhunya sudah 38 derajat ke atas, itu sebaiknya harus diperiksakan ke pos kesehatan, karena di di bandara, di pelabuhan, terminal itu sudah ada pos kesehatan oleh Kementerian Kesehatan, dengan namanya ada pos kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan KKP. Jadi sebenarnya dari situ sih yang harus ini dulu pagernya dulu nih masuk ke Indonesia itu sebenarnya mulai dari sistem kewaspadaan dini yang yang pemerintah sih harusnya ya sarannya lebih diperkuat lagi. Tapi apakah setiap orang bisa menampakkan gejala itu yang udah terinfeksi nih, udah positif? Apakah selalu suhunya tinggi gitu, Bu? Demam iya.
Oh, demam selalu? demam iya, namun ada yang memang jadi tidak menampakkan gejala klinisnya gitu ya. Di situ misalnya kita udah bisa lihat nih, oh misalnya orang tersebut itu dari negara yang memang terinfeksi banyak kasus itu, sehingga itu dia perlu dilakukan karantina dulu selama 14 hari. Ya, sama seperti surat edaran UPN ya kemarin sudah menerima kan semua kan? Sudah. Ya, di situ kan kalau misalnya ada yang memang dari negara yang memang tinggi infeksi coronanya, memang tidak diperkenankan untuk beraktivitas dulu selama 14 hari. Oke. Wah, kita udah dapat iya, informasi tentang corona yang informasinya, konkret banget nih kayaknya yang bisa kita terapin. Iya bener. Jadi buat teman-teman di rumah sekarang mungkin gak usah panik ya sama virus corona. Nggak usah stok-stok tuh yang namanya masker itu Iya, banyak, cukupnya ditimbun-timbun aja. Ya, yang penting jaga kebersihan yang paling penting. Terus semoga informasi yang disampaikan oleh Ibu Rara hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman di rumah. Pastinya dong. Karena tidak terasa nih, Cal. Iya, udah di akhir ya kita sekarang. Iya, udah di akhir penghujung acara ternyata. Oke, kalau gitu saya Anissa Skar. Dan saya Faisal Tabriansah. Dan sebelum kita tutup, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube kita. Dan follow sosial media kita di bawah ini. Sampai jumpa. Bye. Bye. Bye, Ibu. Bye. Bye. Bye.